Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Regu Suryadiana, NIM 20206212212204, reguler B. Di presentasi ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, metode perencanaan arsitektur 1, yang saya mendesain asrama. Ini berikut diagram arsitektur rural. Untuk program fungsinya. Untuk fungsi asrama, yang pertama ada mendidik mahasiswa lebih baik. Yang kedua ada sebagai tempat istirahat mahasiswa ataupun menginap. Yang ketiga ada agar memudahkan mahasiswa menuju kampus masing-masing. Definisi. Asrama pria merupakan bangunan yang memiliki fungsi utama sebagai tempat menginap atau beristirahat mahasiswa. Fasilitas utama mahasiswa. Untuk fasilitasnya jelas adalah ruang atau kamar mandi atau kamar tidur untuk mahasiswa. Dan juga ada lobi untuk mengurus administrasi mahasiswa agar memudahkan mahasiswa. Untuk fasilitas penunjangnya ada berupa kantin, tempat makan, untuk ada juga P3K, gudang mahasiswa, laundry. Itu sebuah penunjang untuk asrama mahasiswa untuk mendukung adanya kegiatan asrama yang ada di sana. Untuk bubble diagram asrama mahasiswa. Yang pertama ada keterangannya. Untuk warna kuning, ruangan privat. Dan ruangan berwarna biru, ruangan adalah ruangan publik. Untuk warna merah adalah ruangan semi privat. Untuk garis tebal, akses jalan. Untuk garis tebal warna hitam adalah akses jalan dekat. Dan untuk garis dua warna hitam adalah akses jalan agak jauh. Diagram sirkulasi. Untuk diagram sirkulasi ini, tujuannya untuk menentukan fasad bangunan yang cocok. Untuk dasar pertimbangan, ada kemudahan akses dan jangkauan, sirkulasi manusia yang ada di sana, sirkulasi kendaraan yang beraktivitas di sana, hubungan antar ruang ke ruangan. Untuk data analisanya, arah lintas matahari pada site ini berubah-ubah sehingga harus membuat bangunan yang bisa merespon pergerakan lintas matahari. Kondisi iklim tropis Indonesia agar bisa direspon oleh bangunan asrama ini. Untuk outputnya, pola sirkulasi yang digunakan merupakan pola sirkulasi linier. Untuk alasannya, penggunaan pada pola sirkulasi linier untuk mempermudah akses penggunaan pada peluang sirkulasi linier. Berikut adalah sirkulasi yang ada pada asrama. Berikut saya sudah isi keterangan. Untuk berikutnya, program diagram asrama. Untuk dasar pertimbangan, kesesuaian dengan fungsi ruang, kemudahan sirkulasi, penyesuaian dengan analisa kebisingan, yang keempat adalah penyesuaian dengan menganalisa matahari dan angin. Untuk data analisanya, kebisingan tertinggi terdapat pada sisi timur, utara, dan selatan. Untuk bagian barat, kebisingan sangat minim dikarenakan ada persawahan warga yang jarang ada aktivitas. Untuk lintas matahari dan angin pada bulan tertentu berubah-ubah sehingga harus bisa direspon oleh bangunan asrama. Untuk respon, penanaman pohon tanjung yang dapat meredam sinar matahari secara langsung. Yang kedua, penggunaan treatment tertentu untuk meredam suara yang terjadi baik pada luar maupun dalam asrama tersebut. Yang ketiga ada menggunakan autoskip untuk mengatasi hawa panas akibat embusan angin hari. Berikut saya membuat program diagram asrama. Di sini ada program diagramnya. Untuk konteks diagram, dengan notasi A, sebelah barat ada persawahan warga. Untuk C, sebelah selatan ada kos-kosan elit berlantai 2. Untuk B, rumah boba ice. Untuk bagian timur D, toko bangunan UD Ruka Bangunan.
trafik dan kebisingan. Untuk notasi berwarna merah, kebisingannya sangat tinggi. Untuk notasi berwarna biru, kebisingan sangat minim dikarenakan ada persawahan warga yang jarang ada aktivitas. Untuk warna kuning sangat sedang dikarenakan hanya ada aktivitas warga sehari-hari. Untuk utilitas site pada timur site ditandai dengan warna biru. Berikut tanda warna biru tersebut adalah drainase, dan untuk warna kuning adalah jalan utama yang ada pada timur site. Untuk klimatologinya, rata-rata cuaca hujan pada Arnon yaitu 2000 mm per tahun dengan intensitas tinggi pada bulan November sampai April. Untuk activity diagram aktivitas mahasiswa, yang pertama ada parkir, lalu masuk ke asrama, lalu absen atau melapor di lobi asrama. Mahasiswa juga punya 3 pilihan biasanya, bisa langsung makan dan istirahat di kantin, atau langsung menuju ke kamar tidur, atau bisa juga buang air besar atau buang air kecil. Di sana juga kalau misalkan mahasiswa menuju langsung ke kamar tidur, mahasiswa mengerjakan tugas atau mandi atau istirahat tidur. Berikutnya, mahasiswa juga berangkat ke kampus. Untuk diagram aktivitas staf, ada parkir, lalu masuk ke asrama, absensi pegawai yang ada di sana secara pribadi, makan dan istirahat di kantin, mengerjakan pekerjaan masing-masing sebagai staf, atau bisa buang air besar atau buang air kecil. Untuk selanjutnya, staf bisa pulang ke rumah masing-masing. Untuk struktur diagramnya, untuk yang saya gunakan adalah baja ringan dengan jenis baja WF. Pada bagian upper struktur terdapat konstruksi rangka atap baja. Untuk bagian kolom beton, pada bagian superstruktur saya menggunakan kolom beton. Untuk bagian substruktur ada ring beton dengan berdiameter 300 x 500. Untuk diagram aksonometri. Diagram aksonometri adalah diagram yang dihasilkan oleh garis-garis proyeksi yang dihubungkan. Berikut saya sudah membuat contoh sebagai diagram aksonometri asrama saya. Selanjutnya ada diagram skala. Skala dalam arsitektur adalah suatu kemampuan manusia secara kualitatif untuk membandingkan bangunan. Berikut saya sudah mengisi ukuran sebagai skala bangunan-bangunan yang saya buat sebagai asrama. Untuk diagram plan untuk staff yang bisa dilalui adalah lobi, ruang staff, toilet staff, kantin asrama, gudang staff, gudang mahasiswa, laundry, dan tempat olahraga. Untuk mahasiswa asrama, ada lobi, gudang mahasiswa, laundry, tempat olahraga, kamar mahasiswa masing-masing, toilet mahasiswa, toilet umum, dan kantin asrama. Berikut ada denah. Selanjutnya ada mesh diagram. Mesh diagram ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Bangunan asrama ini memiliki satu massa bangunan. Untuk geometrik diagram, yang pertama ada lantai pertama, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Di sini saya sudah mencantumkan contoh sebagai geometrik diagram pada asrama ini. Untuk selanjutnya ada emosional diagram. Ruangan dari asrama ini dibuat untuk mahasiswa dan staf yang bisa dilalui ataupun dengan leluasa melaluinya. Ruangan ini bisa dilalui oleh staf dan mahasiswa. Adanya ruang seperti P3K dan lain-lain. Berwarna merah. Untuk berwarna biru, untuk ruangan ini hanya boleh dilalui oleh staf dan untuk staf agar bisa mengerjakan tugas-tugas dari asrama bangunan, pengelola asrama tersebut, yang berwarna biru. Nah, sekian dari presentasi periode perencanaan 1 saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk itu, saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.